Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arfi Slawi di segmen Artificial Intelligence. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan membahas perihal dari sebuah advanced machine learning. Sebelumnya kan kita sudah membahas daripada apa itu classical machine learning gitu kan. Jadi kembali lagi kita kan sudah membahas arti dari classical machine learning itu adalah mengacu istilahnya pada sebuah teknik-teknik dan algoritma machine learning yang lebih mudah gitu, seperti contohnya regresi linear dan klasifikasi naive Bayes gitu kan teman-teman. Oke, kita kan sudah masuk daripada advanced machine learning nih teman-teman. Jadi kita apa sih gitu kan, bahwasanya apa sih itu advanced machine learning gitu kan. Jadi teman-teman, advanced machine learning ini mengacu pada sebuah teknik teman-teman, pada suatu teknik dan algoritma machine learning yang lebih istilahnya lebih kompleks lah, lebih efisien dan lebih canggih gitu dibandingkan dengan metode dasar gitu, seperti yang kita sebut sebelumnya kan dari classical machine learning gitu, seperti regresi linear atau klasifikasi naive Bayes gitu teman-teman. Jadi ada beberapa contoh teman-teman advanced machine learning itu antara lain deep learning teman-teman. Deep learning ini merupakan salah satu cabang machine learning yang terinspirasi dari struktur fungsi otak kita manusia sebagai manusia lah gitu. Jadi deep learning ini menggunakan istilahnya neural network gitu, jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan-lapisan tersembunyi untuk mempelajari pola daripada kompleksitas dan data gitu. Jadi nanti teman-teman sebelum mempelajari daripada deep learning ini, teman-teman harus belajar lagi daripada neural network gitu teman-teman. Seperti itu. Habis itu ada juga nanti daripada advanced machine learning ini teman-teman akan belajar daripada reinforcement learning ini teman-teman. Jadi ini salah satu cabang machine learning yang memungkinkan sebuah agen belajar secara mandiri gitu, melalui sebuah trial and error dalam environment interaktif gitu. Environment ini dalam artian lingkungan gitu. Jadi agen ini akan menerima sebuah reward lah atau penalti gitu berdasarkan hasil dari yang dia buat gitu, untuk dan belajar untuk memaksimalkan reward over time gitu. Jadi setiap dia melakukan kesalahan atau kebenaran gitu, nanti hasilnya itu akan didokumentasi dan diulang gitu teman-teman. Habis itu juga nanti kita akan belajar daripada di advanced machine learning ini kita akan belajar daripada transfer learning gitu. Jadi ini sebuah teknik di mana sebuah machine learning itu dilatih atau ditrain pada suatu tugas gitu, dan digunakan sebagai titik awal untuk melatih model pada tugas-tugas yang lain gitu. Dalam hal ini kan teman-teman, memungkinkan lah sebuah model baru untuk belajar lebih cepat lagi gitu, dan mencapai sebuah kinerja yang lebih baik gitu dengan data yang bisa lebih sedikit gitu, seperti itu teman-teman. Ada juga namanya, bisa juga bilang selain dari transfer learning, kita akan mempelajari juga namanya XAI gitu, XAI atau explainable AI gitu. Jadi ini dimana kita membuat sebuah model gitu, membuat sebuah model yang lebih transparan gitu dan dapat dipahami oleh manusia. Jadi explainable AI ini membantulah menjelaskan bagaimana model membuat sebuah keputusan gitu, dan meningkatkan trusting gitu atau kepercayaan dan akuntabilitas daripada usage gitu atau penggunaan gitu. Ada juga kita nanti di advanced machine learning ini kita akan mempelajari daripada federated learning gitu. Ini teknik sebuah di mana model machine learning ini dilatih secara terdesentralisasi pada perangkat pengguna gitu, tanpa perlu membagikan istilahnya data-data yang bersifat privasi atau pribadi gitu. Hal ini kan daripada federated learning ini memfasilitasi data yang lebih baik dan memungkinkan sebuah model untuk belajar dari data yang beragam gitu, seperti itu teman-teman. Habis itu kita akan juga belajar daripada generative adversarial network atau bisa kita sebut GANs gitu. Jadi ini sebuah sistem dua jaraf neural network atau saraf tiruan gitu yang dilatih secara bersamaan gitu, dimana satu jaringan atau bisa kita sebut sebagai generator itu belajar untuk menghasilkan data sintetis yang cukup realistis gitu, dan jaringan lain yang bisa kita bilang diskriminator gitu akan belajar gitu untuk membedakan data sintetis dari data nyata gitu. Seperti itu. Jadi generative adversarial network
props ini atau GANs ini dapatlah misalnya digunakan untuk berbagai model aplikasi, seperti misalnya menghasilkan gambar realistis. Habis itu kita bisa juga translating text atau menerjemahkan bahasa dan menulis misalnya kayak model-model sebuah konten kreatif gitu, seperti itu teman-teman. Jadi advanced machine learning ini merupakan sebuah bidang yang berkembang sangat pesat sekarang ini teman-teman. Gitu. Dengan banyak kali potensi untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dan challenging juga, yang menantang gitu. Contohnya misalnya kayak image detection gitu, atau pengenalan sebuah gambar gitu. Jadi dengan adanya advanced machine learning ini juga bisa meningkatkan akurasi pengenalan wajah, objek, dan suatu adegan gitu teman-teman. Habis itu juga dari advanced machine learning ini nanti salah satunya juga selain pengenalan gambar atau image detection, kita akan juga digunakan dalam natural language processing gitu. Jadi meningkatkanlah pemahaman bahasa manusia dan kemampuan untuk menghasilkan teks yang lebih humanable lah gitu. Seperti itu teman-teman, daripada mesin tersebut gitu. Selanjutnya ada contoh ke robotika misalnya. Jadi meningkatkan lagi lah kelebihan daripada robot itu untuk bernavigasi, habis itu interacting kepada user atau sebuah orang di dunia nyata gitu, dan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang terlihat begitu kompleks gitu, seperti itu teman-teman. Habis itu pun juga advanced machine learning ini juga digunakan juga untuk istilahnya untuk menganalisa yang berhubungan sama medis gitu. Jadi seperti mendiagnosis gitu, habis itu pengembangan sebuah obat baru gitu, dan misalnya juga kita bilang personalisasi perawatan gitu. Habis itu juga di dalam advanced machine learning ini kita juga akan mempelajari daripada nanti kita gimana sih cara membuat sebuah model-model daripada advanced machine learning dengan library tambahan gitu, seperti kita bisa belajar dengan menggunakan PyTorch atau TensorFlow gitu. Jadi di sini teman-teman nanti akan belajar daripada gimana cara membuat sebuah model advanced machine learning ini dengan library yang sudah dibantu gitu, seperti kita menggunakan PyTorch atau NumPy atau dan lain sebagainya, seperti TensorFlow juga kan gitu, seperti itu teman-teman. Jadi nanti daripada itu nanti teman-teman juga di advanced machine learning ini akan belajar daripada ensemble learning juga, gitu. Karena kembali lagi ensemble learning ini kan termasuk bagian daripada advanced machine learning karena memiliki sebuah kompleksitas gitu kan. Kompleksitasnya ini lebih kompleks daripada classical machine learning gitu. Habis itu teknik ensemble learning ini seperti misalnya kita bilang boosting atau stacking ini melibatkan algoritma yang lebih kompleks dan canggih gitu dibandingkan dengan algoritma yang digunakan dalam misalnya dalam pembelajaran tunggal gitu, model pembelajaran tunggal gitu. Gitu. Jadi kembali lagi teman-teman, nanti teman-teman banyak kali di advanced machine learning ini waktu yang terkikis lah, karena banyak kali yang harus dipelajari gitu, seperti itu teman-teman. Karena nanti kembali lagi kan kita akan mempelajari daripada bagging, boosting, dan stacking gitu daripada nanti advanced machine learning gitu, terutama ke perihal kita bilang lagi ensemble learning itu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Memang kelihatannya kan agak begitu sulit kan teman-teman, gimana cara kita mempelajari daripada advanced machine learning itu teman-teman. Tapi teman-teman bisa aja nanti belajar dengan belajar daripada nanti yang sudah saya siapkan, buku-buku sederhana-sederhananya lah gitu, buku-buku yang mungkin bisa membantu teman-teman, nanti saya berikan di deskripsi nanti teman-teman. Seperti itu, atau enggak nanti saya kasihkan salah satu buku-buku yang mantap lah, nanti saya berikan di deskripsi teman-teman, bisa teman-teman baca gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kembali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti konsisten dan terus berusaha, mungkin teman-teman bisa kok mempelajari atau menguasai daripada advanced machine learning ini teman-teman. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman ada mau bertanya atau kritik dan saran, bisa aja teman-teman hantam aja kolom komentar di bawah, atau membuat sebuah isu yang sudah saya sediakan di GitHub nanti, yang saya taruh di deskripsi teman-teman. So thank you teman-teman untuk hari ini. See you teman-teman.